Tak lupa, kebun itu juga memanfaatkan limbah organik yang disisakan manusia maupun alam. Limbah tersebut diolah menjadi pupuk kompos yang kemudian akan kembali digunakan untuk pertumbuhan kebun itu. Iya. Itu diharapkan untuk membuat sampah pada tempatnya. Kayu lapuk dari batang pepohonan juga dimanfaatkan sebagai media jamur sedikit yang bisa dikonsumsi. Durian. Kemudian buah yang membusuk dimanfaatkan menjadi media bagi pengembangan mangrove. Belum musim mas ya duriannya mas? Ini udah habis. Oh habis ya? Yang dapat kami jelaskan dengan tempo yang singkat sebenarnya. Tujuan Anda akan menjadi support dan inspirasi bagi kami. Wahananya apa aja mas ini mas? Kita ada ATV, ada off-road, ada sepeda gantung, ada kano, Oh danau ya? ya, ada resto juga, ada taman satwa juga. Oke. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah memilih destinasi Kebun Kito sebagai pilihan destinasi agrowisata Anda di kota tercinta, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Indonesia. Sekilas tentang agrowisata Kebun Kito akan kami jelaskan di sini. Kami harap Anda dapat mendengarkan dengan baik sambil menikmati perjalanan dengan pemandangan sekitar. Kebun Kito adalah objek agrowisata yang dikembangkan dan dikemas dengan konsep yang memadukan dua aktivitas yang memanfaatkan keadaan alam yaitu perkebunan dan peternakan menjadi edukasi dan wisata. Edukasi wisata yang ditawarkan merupakan hamparan kekayaan alam yang memiliki nilai pengetahuan dan diharapkan mampu menciptakan inspirasi kreatif kepada setiap pengunjung. Pengunjung akan diajak berkeliling dengan harapan pengunjung dapat melestarikan budaya dan kelestarian alam sekitarnya. Pertama, kita akan melihat hamparan perkebunan dengan beraneka ragam buah-buahan. Seperti durian yang menjadi komoditas terbesar di perkebunan Kebun Kito. Kebun Kito memiliki ragam varian durian, diantaranya terdapat durian pancing, Oh ini pancingan mas ya? serta varian durian lain. Disediain alatnya nggak mas? Sediain. Oh ada. Lokal dengan nama varian durian jukung. Selain durian, Kebun Kito juga memiliki nangka dan cempedak, juga gabungan dari kedua buah tersebut yang biasa kita sebut buah nangkada. Melalui teknik okulasi, sediakan nangkada atau tanaman buah secara vegetatif dengan penempatan masa tunas dari tanaman satu ke tanaman lain sehingga menghasilkan cita rasa buah nangka dengan tekstur buah cempedak. Kebun Kito juga memiliki tanaman buah lain seperti nanas, alpukat, rambutan, jambu, sawo, jeruk, pepaya, pisang dan buah lainnya. Buah nanas, madu dan beragam varian pisang tersedia hampir di sepanjang musim dan dapat pengunjung beli di gerai buah Kebun Kito. Komitmen Kebun Kito dalam menyajikan makanan di restoran menggunakan konsep farm to table, yaitu konsep yang mengandalkan bahan pangan dari hasil produksi perkebunan, perikanan, maupun peternakan di sekitar secara langsung. Diharapkan konsep ini Sepeda gantung mas ya? cita rasa makanan yang dapat dan dengan kandungan yang tersedia. Pada prosesnya, untuk pengendalian ketersediaan bahan restoran, Kebun Kito juga turut menanam sayuran dan bahan pendukung masakan. Seperti kangkung, sawi, selada, cabai, tomat, dan sayuran lain yang dapat Berapa hektar itu mas? Ini 50 hektar. Kebun Kito berada di antara sungai kecil dengan mata air di dalamnya yang menjadikan peluang untuk membudidayakan ikan yang potensial. Di antaranya terdapat ikan pasir, ikan nila, ikan gurami, ikan Sepeda dori, gantungnya di sini. Di sini ikan mas. lele, dan ikan baung. Varian ikan tersebut juga dapat pengunjung dapatkan dengan cara memancing atau menjala kemudian dapat dinikmati di restoran Kebun Kito. Kebun Kito yang memiliki ruang hijau seluas 50 hektar juga turut membangun lahan khusus untuk mengunjung dengan menampilkan indahnya satwa unggas yang menjadi simbol kekayaan Indonesia. Terdapat lebih dari 15 ragam unggas. Itu off-road mas ya? Ya itu off-road. Kita ada Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan satwa tersebut di areanya. Tidak puas rasanya jika hanya berkeliling di
kebun Cito halnya dengan memandang keindahan alam di bawah sinar mentari tanpa merasakan keindahan kerja di ufuk barat. Atau indahnya sinar rembulan ditemani bintang yang bertaburan di langit. Kebun Cito juga menyediakan area lahan khusus camping ground dan segera hadir rumah kayu Cito Bunga Ungu, di mana pengunjung dapat bermalam bersama keluarga maupun kerabat dekat di kebun Cito. Berbagai macam wahana permainan untuk anak maupun orang dewasa juga disediakan. Buahnya disebut yang biasa kita sebut buah mangsada. Melalui teknik okulasi, pembiasan mangsada atau tanaman buah secara vegetatif dengan menambahkan mata tunas dari tanaman satu ke tanaman lain sehingga menghasilkan rasa nangka dengan tekstur buah sepedan. Kebun Cito juga memiliki tanaman buah lain seperti nanas, alpukat, rambutan, jeruk, sawo, jeruk, pepaya, pisang dan buah lainnya. Buah nanas madu dan beragam varian pisang tersedia hampir di sepanjang musim dan dapat pengunjung beli di gerai buah kebun Cito. Komitmen kebun Cito dalam menyajikan makanan di restoran menggunakan konsep farm suitable, yaitu konsep yang mengandalkan bahan pangan dari hasil produksi perkebunan, perikanan, maupun peternakan di sekitar secara langsung. Diharapkan dengan konsep ini dapat menyajikan kita rasa makanan yang fresh dan dengan kandungan nutrisi yang lebih superior. Pada prosesnya, untuk pengendalian ketersediaan bahan restoran kebun Cito juga turut menanam sayuran dan bahan pendukung masakan seperti kangkung, sawi, selada, cabai, tomat dan sayuran lain yang dapat dinikmati di restoran kebun Cito. Kebun Cito berada di antara sungai kecil dengan mata air di dalamnya yang menjadikan peluang untuk membudidayakan ikan yang potensial. Di antaranya terdapat ikan pasir, ikan nila, ikan gurame, kolam mancing. ikan gabus, ikan lele, dan ikan baung. Varian ikan tersebut juga dapat pengunjung dapatkan dengan cara memancing atau menjala kemudian dapat dinikmati di restoran kebun Cito. Kebun Cito yang memiliki ruang hijau seluas 60 hektare juga turut membangun lahan khusus untuk mini zoo dengan menampilkan indahnya satwa udah yang menjadi simbol kekayaan Indonesia. Terdapat lebih dari sambil menikmati keindahan alam di kebun Cito. Boleh mas kita sini mas. Juga memanfaatkan limbah organik yang dipisahkan manusia maupun alam. Kita lihat satwa dulu ya. Limbah tersebut diolah menjadi pupuk kompos yang kemudian akan kembali digunakan untuk perkebunan kebun Cito. Oh itu Bukit Sulap di ujung. Diharapkan kepada pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Kayu lapuk dari batang pepohonan juga dimanfaatkan sebagai media jamur gelincir yang bisa dikonsumsi. Kemudian buah yang membusuk dimanfaatkan menjadi media bagi pengembangan batu. Demikian sekilas info mengenai agrowisata kebun Cito yang dapat kami jelaskan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kunjungan Anda akan menjadi support dan inspirasi bagi kami sebagai pihak pengelola yang berharap untuk selalu berkembang. Satu masuk ya mas ya. Mas tunggu ya. Terima kasih. Oh iya. Sampai jumpa kembali. Kalau ATP-nya aman nggak mas? Aman, dipandu juga. Oh dipandu juga ya. Oke. Nanti kita ke situ bang. Yuk kita masuk sini dulu. Salam sejahtera.